Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Novel Reza Prastio. Saya dari mesin angkatan 2024 dengan nomor NPM 2403601001. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Farid Wiantono, Adam Brilian, Gali Satria Rajendra, dan Cakaska Putra. Di sini kami akan membahas tentang pengolahan ketel air. Nah, jadi boiler atau ketel air itu adalah alat yang digunakan untuk memanaskan air yang menggunakan bahan bakar. Untuk bahan bakarnya sendiri, itu bisa seperti bahan bakar padat, cair, dan gas. Hasil dari pemanasan air yang dilalui oleh ketel air tadi itu menghasilkan steam yang biasa disebut dengan uap. Nah, uap yang dihasilkan tadi itu akan digunakan sebagai alat untuk mengeringkan atau mengubah konsentrasi air menjadi konsentrasi molekul uap air yang nantinya juga biasa digunakan untuk proses pengolahan pada pabrik kelapa sawit, pabrik makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Nah, ketel air atau boiler itu biasa dibuat dari bahan baja dengan spesifikasi yang ditentukan oleh ASME Code Boiler yang merupakan suatu standar untuk pembuatan boiler itu sendiri. Selain dari baja, boiler bisa dibuat dengan menggunakan tembaga dan kuningan. Untuk detail jenis bahan bakarnya, boiler dapat dioperasikan dengan menggunakan bahan bakar seperti kayu atau arang, kemudian batu bara, yang ketiga itu ada minyak atau gas, dan yang keempat uranium atau tenaga nuklir. Saya akan menjelaskan tentang prinsip atau cara kerja dari boiler. Pada dasarnya, antara boiler pipa api maupun boiler pipa air, keduanya memiliki prinsip yang tidak jauh berbeda. Boiler memiliki dua bagian penting. Yang pertama adalah ruang pembakaran. Pada tempat ini terjadi pembakaran yang akan memancarkan energi panas yang kemudian nanti akan diterima oleh air. Yang kedua adalah tempat penampungan air. Pada tempat penampungan air akan ada pipa yang terus memasok air sehingga ketersediaan air di sini tetap terjaga. Pada kedua proses ini nanti, pada kedua bagian ini akan terjadi proses yang kemudian nanti akan menghasilkan uap. Proses ini akan terus berputar dan berjalan sehingga uap yang dihasilkan akan stabil. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengolahan air ketel. Yang pertama yaitu kualitas air baku. Kualitas air baku sangat mempengaruhi sistem kinerja ketel. Parameter seperti tingkat kekeruan, kandungan zat besi, logam berat, dan alkalinitas perlu dipantau secara ketat. Yang kedua yaitu desain ketel. Desain ketel yang baik harus mempertimbangkan efisiensi transfer, panas, kapasitas operasi, serta kemampuan untuk meminimalkan penumpukan kerak. Yang ketiga yaitu bahan kimia pengolah. Penggunaan bahan kimia seperti antiskalan untuk mencegah kerak, inhibitor korosi, dan deoxidizer sangat penting dalam pengolahan air ketel. Yang keempat yaitu sistem monitoring. Pemantauan parameter kualitas air seperti pH, suhu, kandungan oksigen, dan konsentrasi bahan kimia secara real time sangat penting untuk menjaga efisiensi operasi ketel. Selanjutnya yaitu implementasi di industri. Yang pertama, implementasi pada pembangkit listrik. Pemantauan kualitas air di pembangkit listrik seperti penggunaan parameter analisis untuk mengidentifikasi kadar bahan kimia, misalnya fosfat, hidrasin, dan klorida. Dalam proses pengolahan air pada unit pembangkit listrik, hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kegagalan operasi sistem boiler di pembangkit listrik. Yang kedua, penerapan di industri manufaktur. Analisis manajemen energi di sektor manufaktur menunjukkan bahwa implementasi sistem manajemen energi seperti sertifikasi ISO 5001 membantu meningkatkan efisiensi energi, termasuk dalam proses pengolahan air. Studi menyoroti pentingnya audit energi dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan energi di kalangan pekerja industri.